Baik, perkenalkan nama saya Joel Tirta Panjaitan dengan NIM 3333230123 dari kelas C. Di sini saya akan mengerjakan GLM menggunakan Excel tapi secara manual. GLM itu Gravity Location Model. Di mana di sini saya sudah menentukan titik-titik dari tokonya. Di sini terdapat 6 toko, di mana koordinat pertama itu ke toko pertama itu koordinatnya di X-nya itu 1, Y-nya 3, toko 2 tuh X-nya 3, Y-nya itu 17, toko 3 itu koordinatnya di X-nya 7 dan Y-nya 13, toko 4 itu koordinatnya X-nya 4, Y-nya 10, 5 itu X-nya 9, Y-nya 8, dan 6 itu X-nya 15 dan Y-nya 3. Dengan demand itu ada di toko 1 itu 143, di toko 2 di 537, di toko ketiga itu di mainnya 758, di toko 4 itu 168, di toko 5 itu 432, dan di toko 6 itu ada 276. Dengan cost-nya itu untuk pengantaran ke toko 1 itu 2, toko toko 2 itu 2,3, toko 3 itu 3,6, toko 4 itu 1,6, toko 5 itu 2,5, dan toko ke-6 itu 1,3. Di sini kita ingin mencari letak koordinat optimum untuk gudang DC-nya. Lalu yang kedua, gambarkan koordinat Cartesiusnya. Di sini langkah pertama, di sini kita ingin mencari lokasi DC-nya ya. DC yang optimum, koordinatnya itu ada di mana. Di sini kita mengopi dulu tabel yang ada di data awal ini ke iterasi satu. Di sini kita akan memulai iterasi satu dengan rumus DN itu seperti yang ada di sini, yaitu SQRT. Kita main dulu. 3, oke. Di sini yang tanya X ya. Kita mulai kan X itu dari koordinat 0 dan Y-nya itu koordinatnya 0. Jadi kita link ke sini. Di sini langsung kita kunci. Nah, FNF 4. Habis itu kita kurangkan dengan XN-nya. Lalu di sini kita pangkat 2 ditambah dengan Y-nya itu 0 juga. Kita kunci. Terus dikurang sama YN-nya. Oke, sudah. Jadi sudah seperti ini. Sebenarnya ini kita bisa tarik langsung, tapi nanti saja kita tariknya. Di sini lanjut kita mengerjakan si sebelahnya ya, DN dikali CN dikali XN dibagi DN. Di sini kan ada DN-nya, kita ini dulu apa? Eh, Kurung dulu, DN dikali CN dikali dengan XN. Dibagi sama DN kecil ini ya. Oke, lanjut ini juga. DN dikali CN dikali YN tutup DN. Oh ini DN ini kali CN dibagi DN. Oke. Nah, langsung saja kita tarik, bisa langsung kita tarik semuanya. Oke, untuk menghitung totalnya di sini kita pakai rumus dengan sum. Sum, lanjut kita drag ke sebelah kanannya. Oke, sudah dapat. Lanjutnya iterasi kedua itu ini kan kita ingin iterasi kedua kita perlu si X aksen sama Y aksennya. Ini dengan cara sama dengan hasil total yang ini kita bagi dengan bagian ini. Kalau yang ini sebelahnya ini dibagi sama ini. Lanjut, iterasi kedua itu kita copy juga sama seperti data awal. Untuk DN-nya ini kita copy saja SQRT-nya, nanti kita ganti si X sama Y-nya biar lebih cepat dalam perhitungannya. Di sini kita hapus, ya kita kunci jangan lupa.
supaya nanti di drag itu eh, angkanya apa selnya tuh tetap di sini, nggak berpindah. Ini tadi X, yang ininya Y. Ini juga sama, DN dikali CN dikali XN dibagi DN ini. Dan ini N CN YN yang kecil. Kalau yang ini kita kurung dulu, DN dikali CN dikali, nah, oke. Ini langsung saja kita drag. Kemana? Ini kita drag juga, kita drag, kita drag. Ini kita sum, oke. Oke, jika sudah, lanjut. Oke. Ini kenapa kita bisa ngelanjutin? Karena ini sampai kita mencari optimal di mana si X sama Y-nya tuh harus sama ya. Di sini kita lihat di iterasi ketiga apakah sudah sama. Oh, belum sama. Berarti masih kita lanjut lagi. Sama. Ini kita copy aja biar lebih cepat. Sini, ini kunci, ini, ini kunci. Eh, ini, oke sudah. Ini kurung dulu, DN, 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 DN. Sama. Oke, sudah. Berarti tadi lanjut, DN lagi sama si DN ini. Sebelahnya si DN kali CN tutup bagi DN ini. Di sini sudah oke, sudah kita kunci, langsung saja kita drag ke bawah. Di sini kita sum. Oke, di sini kita lihat apakah hasilnya itu sudah optimal atau belum. Belum ya, belum. Kita belum optimal, kita berarti lanjut iterasi keempat. Ini kita copy aja biar lebih cepat. Ini, yang ini iterasi empat. Oke, sudah. N dikali sama si XN. Ada N ini. Oke, berhasil. Nah, DN, 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 bagi DN. NCN dibagi DN ini. Oke, kita drag langsung. Kita drag, kita drag, kita drag lagi. Kita sum. Oke, kita lihat apakah X sama Y-nya sudah optimal atau belum.
belum optimal. Salah, salah. Ini dibagi sama ini, belum optimal. Kita lanjut lagi. Ini kita copy aja lah, lagi biar lebih cepet. Oke, ini kunci, ini, oke, N dibagi DN. DN, DN dikali YN. Kecil. Oke, yang ini dan ini dikali sama CN dibagi N. Oke, ini sudah dikunci. Oke, berarti bisa langsung di drag. Yang ini bisa langsung di drag, yang ini juga bisa langsung di drag. Bisa langsung di drag. Ini bisa kita samakan. Kita lihat lagi di iterasi ke-6 apakah sudah optimal dia? Belum optimal, masih berbeda. Oke, kita lanjut lagi ke iterasi ke-6. Di sini langsung saja kita copy. Oke, kurangin dulu. DN kali CN dikali XN dibagi DN. Kita kurung DN dikali CN dikali YN dibagi DN. Oke, DN dikali CN dibagi DN. Oke, ini sudah kunci juga. Oke, langsung tarik. Kalau dari kunci, tarik. Ini ya kita sum. Yang ketujuh ini kita coba apakah sudah sama. Tujuh ini udah sama nih. Oh, ini sama enggak ya? Belum sama. Data tujuh belum sama. Di iterasi ketujuh belum sama. Kita lanjut lagi berarti. Copy aja biar lebih cepat. Kita ganti ini. Kita kunci. Ini. Ini. Kunci. Ini. Oke. Rumusnya masih sama. DN kali CN kali XN bagi DN. DN kali CN dikali YN dibagi DN-nya. Ini juga DN kali CN dibagi. Oke, sudah kita kunci, langsung kita drag, kita samakan. Oke. Lanjut, iterasi ke 8.
Kalau sudah sama ini, oke dan sini sudah sama berarti iterasinya tuh stop di iterasi 8. Ini selanjutnya kita hitung N, mana ada N ini? Oke, lanjut DN, CN, YN, lagi dan ini DN kali CN. Oke, ini sudah dikunci. Ini sudah dikunci, ini bisa langsung ditarik. Tarik. Oke, mana kan? Karena ini sudah sama, si iterasinya nih X sama Y-nya udah sama. Berarti ini kita sudah dapat nih koordinat optimalnya ada di X-nya 7 dan Y-nya tuh 13. Lanjut, A-nya nih kan sudah dapat titik koordinatnya tadi 7 sama 13 ya. Oke, benar 7 sama 13. Kita warnain juga. Oke, selanjutnya kita mau menggambarkan grafik koordinat kartesiusnya. Ini kita blok koordinatnya ke ini, ke insert terus scatter. Oke, didapat tadi itu kan ini ada berarti ada datanya ada 6 ya. Hmm. Ternyata ada yang sama di toko ketiga itu sama dengan titiknya di ini ya apa titik koordinat optimumnya itu sama-sama di X-nya 7 dan Y-nya 13 di sini nih. Berarti ini si toko tiga ini sangat dekat sekali eh, sama dengan titik optimumnya toko tiga ini. Ini toko ketiganya juga dari sini sama ya sama titik optimum gudang DC-nya berarti ini bisa bersebelahan nih berarti nih. Karena di satu tempat yang sama titiknya. Karena saya ini mungkin menggunakan nol di belakang komanya satu, jadi beda-beda tipis ya. Jadi di sini ya 7 sama 13-nya nih sama ya, tapi ini bersebelahan mungkin saja. Terus juga di sini kan tadi kan 3, satu itu toko satu tuh ada di satu sama 3 ya, satu sama 3 di sini satu, duanya itu ada di duanya ini, tiganya ini tadi ya, benar ya tiganya ini, empatnya di sini, limanya itu di 9 sama 8 di sini, dan yang terakhir 6 itu ada di sini. Oke. Oke, selanjutnya di sini kita akan mengerjakan soal si GLM ini menggunakan solver ya. Dimana kita ke bagian solver, yang kita klik yang bagian ini, X sama Y. Ini berhasil tapi tidak keluar. Costnya tuh sama. Costnya 29.
Terdapat perbedaan kosong mungkin karena si iterasinya itu belum itu kan cuma 0, komanya satu angka di belakang koma. Sepertinya kita harus sampai iterasi selanjutnya. Cuman di sini kita mengerjakan menggunakan yang angkanya itu yang belakang komanya satu saja. Oke. Selanjutnya kita mengerjakan untuk bagian CPLM, di mana di sini terdapat pabriknya Surabaya, Pasuruan, Gresik, dan Tangerang. Dan fixnya itu di Surabaya 250, Pasuruan itu 165, Gresik itu 180, dan Tangerang itu 200. Dengan pasar-pasarnya itu dikirim ke Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta, dan Sumatera Selatan dengan angka-angka berikut dengan kapasitas di Surabaya itu 7.000, eh Pasuruan itu 3.500, Gresik 4.500, dan Tangerang itu 4.200 dengan demand-nya si eh, Ja- Jawa Timur itu 1.500, Jateng itu 1.900, Jawa Barat itu 1.700, Jakarta itu 2.800, dan Sumatera Selatan itu 2.000. Ini angka-angkanya. Di sini saya sudah mencoba untuk mengerjakannya. Di mana untuk yang pertama itu setelah kita bikin objektifnya dengan menggunakan rumus sum produk dari ini titik koma dengan yang ini sum produknya. Lalu habis itu supply constraint, amount supply itu kita sum Surabaya ini. Jadi ini nanti kan ini kita copy lah, ini kita copy, cuman fixnya itu diganti dengan YI. Ini yang kota-kotanya ini nanti di drag sampai ke bawah. Lalu untuk si supply available atau capacity-nya itu dikali dengan kapasitas dikali sama si Y-nya ini. Nanti langsung saja di drag ke bawah. Lalu selanjutnya demand constraint itu rumusnya ini di sum, ini kan JTM Jawa Timur, di sum sampai ke bawah ini. Nanti langsung di drag juga. Kalau ini tinggal di link dari si permintaannya. Oke, jika sudah seperti ini kita ke solver. Set objektifnya, set objektifnya itu yang ini, objektif. Kita kan ingin meminimumkan ya, berarti ini minimum by changing variabelnya itu B, B11 sampai G14 ini ya, yang kosong-kosong ini yang di sini. Dengan add-nya tuh seperti ini. Di sini binary ini maksudnya tuh satu atau nol, nanti di sini kalau satu itu berarti pabriknya dibangun, tapi kalau nol itu tidak. Dan lalu ini tuh si K22 ya. K22 ini kan kurang dari sama dengan jadi si barangnya itu ya eh, tidak tidak akan melebihi gitu. Jadi si kapasitasnya itu tidak boleh si permintaannya itu kan tidak boleh melebihi kapasitasnya gitu. Kalau ini sama dengan sebelahnya. Kalau sudah seperti ini, langsung aja kita klik solve. Tunggu. Oke, didapat dari semua ini berarti dari pabrik di Surabaya, Pasuruan, Gresik, dan Tangerang ini dibangun semua. Dengan kalau di Surabaya ini ngirim barangnya ke Jawa Barat 300, Pasuruan itu ke Sumatera Selatan aja 2.000, berarti Sumatera Selatan sudah tercover. Gresik itu mengirim ke dua ya, Jawa Timur dan Jawa Tengah 1.500 dan juga 1.900. Kalau seperti ini nih kita anggap ini nol, berarti Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sumatera Selatan itu sudah tercover. Dan Tangerang ini dan pabrik di Tangerang kirim ke Jawa Barat 1.400, berarti sudah pas ya, Jawa Barat sudah habis dan sisanya ke Jakarta.
2.800 berhasil dengan kosnya itu 88.995.